Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dr. Rewan Sangia Muljabar akan mencoba menyampaikan identifikasi permasalahan dan bagaimana pemecahan masalah Kota Neapolis, Negara Artemia dalam bagaimana kota tersebut untuk meningkatkan pelayanan publik. Yang pertama, itu bagaimana identifikasi masalah yang ada di Kota Neapolis. Itu ada di Dinas Perizinan, itu di sana identifikasi masalahnya, itu beberapa izin belum terkoneksi dengan OSS atau Online Single Submission. Kemudian, masih kurangnya pengusaha dalam menggunakan OSS karena ada permintaan biaya asuransi kesehatan pada saat isi nomor induk melakukan wirausaha atau NIMW. Kemudian untuk identifikasi di Dinas Kesehatan, itu adanya diskriminasi anak pada keluarga yang kurang mampu akibat staf kurang paham peraturan perundang-undangan tentang jaminan kesehatan sehingga adanya permintaan uang muka pada pasien dalam kondisi darurat. Kemudian yang ketiga di Dinas Kesehatan, adanya ujaran kebencian pada golongan masyarakat yang tidak menerapkan protokol kesehatan oleh staf kesehatan melalui media sosial. Untuk identifikasi masalah di Dinas PU, itu adanya sistem informasi pelayanan publik berbasis web yang sulit digunakan sehingga pekerjaan pegawai yang melakukan pemetaan jalan menjadi tertunda yang berakibat pada tertundanya membuat rencana kegiatan perbaikan jalan. Kemudian yang keempat, itu di Dinas PU Pembangunan Daerah dan Pelayanan Terpadu, itu ada permasalahan maladministrasi berupa adanya pungutan liar pada saat melakukan penawaran yang terekam oleh CCTV. Analisis dari identifikasi permasalahan yang ada di Kota Neapolis ini yang pertama di Dinas Perizinan, itu masih kurangnya beberapa jenis usaha yang masuk ke dalam sistem OSS. Yang kemudian yang kedua, adanya tambahan biaya perusahaan yang harus dikeluarkan oleh pengusaha terhadap semua karyawan yang bekerja. Analisis dari identifikasi permasalahan di Dinas Kesehatan, itu pelayanan yang masih bersifat komersil di rumah sakit dengan tujuan mengejar PAD serta kekurangan pengetahuan staf yang bertugas pada saat penanganan pasien darurat. Yang ketiga di Dinas PU, itu jaringan internet yang tidak bagus di kantor PU. Kemudian yang keempat, di maladministrasi ini karena kurangnya pengawasan. Penyelesaian masalah terhadap analisis dari identifikasi masalah, di mana yang pertama itu di Dinas Perizinan, segera melakukan perbaikan sistem OSS terhadap beberapa jenis usaha agar masuk ke dalam aplikasi. Kemudian yang kedua, melakukan kerjasama dengan Dinas Pendapatan dan Satpol PP dalam mendata pengusaha dan melakukan sosialisasi termasuk sanksi hukum apabila pengusaha tidak mendaftarkan usahanya ke dalam sistem OSS. Yang kedua di Dinas Kesehatan, penyelesaian masalahnya adalah segera melakukan pertemuan dengan pihak rumah sakit, asuransi kesehatan dan Kemenkes tentang pelayanan asuransi kesehatan dan mengevaluasi SOP pelayanan kesehatan di rumah sakit. Yang kedua, penyelesaian masalah yaitu memanggil staf yang mengedarkan ujaran kebencian di medsos, memfasilitasi pertemuan dengan masyarakat yang dimaksud untuk permintaan maaf, dan menyerahkan staf ke pihak berwajib untuk ditindaklanjuti proses hukumnya. Kemudian untuk penyelesaian masalah di Dinas PU, segera perbaikan jaringan internet dan sistem yang ada di dalam web. Kemudian yang keempat adalah pelanggaran administrasi, itu berkomunikasi dengan Sekda untuk dilakukan pemrosesan sesuai dengan hukum yang berlaku kepada pegawai yang melakukan pelanggaran. Alasan dan pertimbangan ambil keputusan di atas adalah untuk di Dinas Perizinan, beberapa izin usaha belum terdaftar di dalam OSS dan perlu kerjasama dengan pihak terkait untuk menekan ke pengusaha agar mau melakukan pendaftaran melalui pendaftaran usaha melalui OSS. Untuk di Dinas Kesehatan, itu perlu segera pertemuan dengan instansi terkait sehubungan jaminan sosial kesehatan karena kesehatan manusia
adalah hal utama dalam memberikan pelayanan serta keputusan akan staf ke Sekda. Karena tindak selanjutnya pemerintah kota melalui Sekda yang memutuskan apa hukuman bagi pegawai yang melanggar tersebut. Untuk di Dinas PU, itu kerjasama dengan pihak terkait dalam ini Telkom untuk memperbaiki fasilitas pelayanan. Sedangkan pelanggaran maladministrasi yang terekam oleh CCTV, proses selanjutnya adalah pihak pemerintah kota itu melalui Sekda untuk melakukan tindakan hukum sesuai dengan yang berlaku di kepegawaian terhadap staf yang melanggar. Yang menjadi permasalahan utama dari proses identifikasi permasalahan di atas adalah belum siapnya sistem dan jaringan internet serta informasi dalam melayani pelayanan publik sehingga pelayanan umum banyak menjadi kendala. Solusi untuk mengatasi permasalahan usaha ini itu bagaimana yang pertama memperbaiki sistem OSS, yang kedua perbaiki SOP pelayanan pasien, dan yang ketiga berbasis internet dalam pelayanan administrasi. Kemudian kemungkinan kendala-kendala yang muncul dalam langkah antisipasi solusi permasalahan yang sudah saya sebutkan. Yang pertama, aplikasi sistem OSS ini belum dapat diperbaiki sehingga perlu segera perbaikan aplikasi OSS secara sistematis. Yang kedua, tidak semua staf rumah sakit paham akan aturan sistem jaminan kesehatan masyarakat sehingga SOP itu harus ada di setiap sudut rumah sakit, terutama di ruang unit darurat yang mudah dibaca oleh staf yang bekerja di tempat tersebut. Kemudian masih adanya kegiatan penawaran melalui swakelola atau penunjukan langsung sehingga semua kegiatan penawaran itu dilakukan di satu instansi terkait, misalnya LPSE dan berbasis internet sehingga dapat diketahui oleh atau dapat diakses oleh semua orang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai identifikasi masalah dan bagaimana pemecahan masalah yang ada di kota Neapolis, negara Artemia dalam meningkatkan pelayanan publik. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.